Korea Selatan nyaris dipermalukan di laga pertama mereka menghadapi Republik Ceko di Piala Dunia 2026. Menekan sejak menit pertama ya, sampai 1 jam mereka malah kebobolan dari Republik Ceko. Beruntung Korea Selatan punya Hwang In-beom yang tampil sebagai maestro di pertandingan ini. Membalikkan keadaan, merubah kemenangan menjadi kemenangan dramatis 2-1 untuk Korea Selatan. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, ini adalah video review match Papatola di pertandingan Korea menghadapi Republik Ceko. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papatola Football. Ayo kita mulai, pelan-pelan kita bedah pertandingan tadi ya. Sobat-sobat Papatola, kalau kalian tadi menyaksikan pertandingan ini, tentu kita sepakat ya bahwa sejak menit awal Korea tampil mendominasi. Pertandingan yang berlangsung di Estadio OmniLife Guadalajara, Mexico. Kalau hasil akhirnya memang 2-1, tapi ini bukan kemenangan biasa, ya. Kalau kita lihat jalannya pertandingan secara keseluruhan, Korea memang pantas mendapatkan 3 poin. Dan lagi-lagi coach Hong Myong-bo mampu membuat anak buahnya tampil menyerang dan tentu saja bisa menjaga mentalitas dan merubah keadaan. Di babak pertama sejak awal sirkulasi bola cepat yang dipimpin oleh Hwang In-beom dan Lee Kang-in ini juga membuat Song Heung-min ya kaptennya ini mendapatkan peluang berbahaya. Beberapa kali, bukan satu kali, ada 2 atau 3 itu. Ada yang tendangannya melambung ya kan, kemudian ada juga Lee Han-bo sundulan. Dan tekanan Korea terus berlanjut. Dan harus diakui bahwa Lee Kang-in benar-benar mampu menjadi motor kreativitas Korea Selatan di area half space kanan. Jadi wajar ya kalau gelandang PSG ini punya kemampuan yang luar biasa dalam mengirim umpan vertikal yang membuat pertahanan Ceko kesulitan. Tapi Ceko punya 1 tembok besar di babak pertama. Siapa lagi kalau bukan Matej Kovar, penjaga gawang Ceko ini tampil luar biasa. Peluang Hwang In-beom digagalkannya, peluang Lee Kang-in, peluang Lee Jae-sung, peluang So Heung-min. Ini aja udah 4 peluang. Dan secara statistik, walaupun skornya 0-0 di babak pertama, tapi dominasi Korea luar biasa. Dan ini menunjukkan 2 duel filosofi yang berbeda. Kalau kita lihat Korea dengan filosofi penguasaan bola yang tinggi, kemudian kombinasi umpan pendek, rotasi posisi antar gelandang. Korea juga memanfaatkan ruang antar lini dan serangan dibangun dari kaki ke kaki. Berbeda dengan Republik Ceko, dia melakukan direct football, mengandalkan duel udara, terus kemudian lemparan ke dalam dan crossing serta kekuatan fisik dan second ball. Jadi dalam hal ini Korea unggul dalam aspek teknikal, sedangkan Ceko mencoba memaksimalkan keunggulan postur tubuh dan duel udara. Kalau mencermati gol Ceko itu kan dari bola mati ya, bola set piece, bukan set piece, lemparan ke dalam. Ya, itu kalau tidak salah Vladimir Koval, dia lemparannya sampai ke kotak penalti dan di sana ada Ladislav Krejci yang gagal dikawal oleh defender Korea. Dia menang duel udara dan langsung menyundul bola masuk gawang. Di sini Korea tertinggal 0-1 dan anehnya ya kalau menurut Papatola setelah Ceko ini unggul, malah setelah itu mereka udah nggak punya peluang lagi kecuali ada 1 peluang gol yang dianulir. Dan ini menjadi momentum kebangkitan Korea Selatan. Tertinggal 0-1, mereka tetap tenang, terjaga mentalnya, tidak panik. Justru tempo permainannya yang ditingkatkan. Diajak capek ini Ceko. Lahirlah gol pertama di menit 67. Kalau bisa sih menurut Papatola di hari pertama ini salah satu gol terbaik ini dari gol yang tercipta ya. Dan Lee Kang-in mengirim umpan terobosan yang bisa membelah pertahanan Ceko dan di sana ada Hwang In-beom menerima bola di kotak penalti dan dia tunjukkan kualitas kelas dunianya. Ada gerakan tipuan dan dia bisa mencungkil bola untuk melewati penjaga gawang Kovar. 1-1, gol ini menunjukkan kecerdasan, teknik, dan juga ketenangan luar biasa dari Hwang In-beom.
Gak sia-sia nih Feyenoord memiliki pemain ini. Dan dalam pertandingan ini sebenarnya ada gol juga dari Ceko ya di menit 77 tapi dianulir. Akhirnya setelah 3 menit dari gol yang dianulir tadi, Korea berhasil menambah keunggulan dan mengunci kemenangan melalui gol penyerang pengganti Oh Yen-gyu. Tapi ingat, proses sebelum gol dari Oh Yen-gyu, Hwang In-beom yang menjadi aktor utama. Lagi-lagi dia menjadi aktor. Hwang In-beom melakukan penetrasi dengan mengirim umpan datar berbahaya ke depan gawang. Walaupun kemudian disambar oleh Oh Yen-gyu, sempat mengenai tangan Kovar tapi bola tetap masuk. Jadi strategi pergantian pemain Hong Myung-bu ya, pelatih Hong Myung-bu terbukti efektif. Oh Yen-gyu memberikan energi baru yang tidak didapat dari Son Heung-min di babak kedua. Secara analisa taktikal, dominasi midfielder ya, Korea benar-benar pegang kunci kemenangan mereka ada di lini tengah. Trio Hwang In-beom, Paik Se-ho, dan Lee Jae-sung berhasil mengontrol ritme permainan. Mereka unggul dalam kecepatan, progresi bola, distribusi umpan, penguasaan second ball, dan juga pressing setelah kehilangan bola. Di sini terlihat jelas Ceko kesulitan keluar dari tekanan Korea, sangat agresif melakukan counter pressing. Dan aktor utamanya menurut Pak Patola salah satunya adalah Lee Kang-in. Dan juga tentu kok jadi lupa, Hwang In-beom. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan Republik Ceko, mereka malah terlalu tergantung pada bola mati. Organisasi pertahanannya sebenarnya cukup baik ya, sampai dengan 1 jam pertama. Blok pertahanannya disiplin, makanya mereka juga bisa cetak gol kan di menit 59. Tapi dalam permainan berikutnya mereka hanya bisa momen kebangkitan dari Korea Selatan saat sudah tertinggal 0-1, di situ justru mereka meningkatkan tempo permainan. Menit 67 lahir gol terbaik di hari pertama ini menurut Pak Patola, di mana saat Lee Kang-in mengirim umpan terobosan ke pertahanan Ceko. Di sana ada Hwang In-beom dengan menerima bola di kotak penalti dan satu gerakan tipuan dia dan berhasil melakukan cungkilan bola melewati penjaga gawang. Korea 1, Ceko 1. Gol ini menunjukkan ya kecerdasan teknik dan ketenangan luar biasa dari gelandang Feyenoord ini. Dan secara taktikal dominasi midfield ada di Korea. Ada trio Hwang In-beom, Paik Se-ho, Lee Jae-sung, dan ini menunjukkan progresi bola, distribusi umpan, penguasaan second ball, pressing, membuat Ceko benar-benar kesulitan untuk keluar dari tekanan Korea. Dan aktor utamanya selain Hwang In-beom itu adalah Lee Kang-in. Dan secara taktikal juga kalau kita lihat organisasi bertahan Ceko sebenarnya cukup baik selama 1 jam pertama. Terbukti mereka bisa cetak gol, tapi kemudian juga mereka terlalu tergantung pada bola mati, lemparan ke dalam, tendangan bebas, duel udara, sehingga membuat kontrol mereka kebobolan ya. Dan di saat skor 1-1 struktur permainan Ceko berantakan. Jadi gol kedua dari Korea benar-benar memang sudah mengalahkan Republik Ceko. Sobat-sobat Pak Patola Football dimanapun kalian berada, permainan yang ditunjukkan oleh Hwang In-beom, Lee Kang-in, Kim Se-gyu, dan Park Seung-ho benar-benar menunjukkan semangat Spartan, semangat Teguk Warriors-nya Korea Selatan ya. Ini sungguh menyulitkan bagi Matej Kovar, Ladislav Krejci, Thomas Soucek untuk bisa menghempang pergerakan dan serangan-serangan dari lini tengah Korea Selatan. Sobat-sobat Pak Patola, terima kasih untuk kehadiran kalian di video ini. Itu dia untuk review match laga antara Korea menghadapi Republik Ceko. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar baik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.